Persiapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan kita sudah sampai di bait ke 82 ya. Atau sekarang 85 ya. 85-an. Nah, kita lanjutkan ke bait 86. Bentar. Tampilkan dulu di sini. Di bait 86 ini kita masih berbicara tentang maktu mausul. Setelah kita membahas beberapa lafad yang dijelaskan oleh beliau, ada yang maktu dan ada yang mausul. Itu diantaranya di pertemuan yang lalu ya kita membahas tentang lafad diantaranya alla ya. Alla itu ada yang maktu mausul, kemudian juga lafad imma ya, itu kita sudah bahas. Nah, kemudian berikutnya kalau amma ya, mimma, kemudian juga amman, haitsuma, alam, kemudian innama wa annama. Nah, kemudian kita masuk ke bait 86. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata al-muallif di sini nazim itu al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wa kulli ma sa'altumuhu wa ikhtulif ruddu kadza qul bi'sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Ini beliau mengatakan wa kulli ma sa'altumuhu ya. Kata beliau ya, dan wa kulli ma maksudnya adalah sebentar. Wa kulli ma maksudnya adalah lafaz kulli atau kullama ya. Kullama di dalam Al-Qur'an itu ada yang maktu dan juga ada yang mausul. Nah, ada yang mausul. Nah, adapun beliau di dalam bait 86 ini mengatakan wa kulli ma sa'altumuhu wa ikhtulif ruddu kadza qul bi'sama wal waslu sif. Adapun kulli ma ya, yang kesananya ada sa'altumu. Nah, nanti kita baca ya bahwasanya ittafaqatil masahifu ala qat'i kulli an ma fi mawdhi'in wahidin. Jadi para ulama sepakat di dalam mushaf itu lafad kullima itu yang kesananya ada apa? Ada lafad sa'altumu, nah itu diputuskan
atau tidak disambungkan, tidak mausul. Sebagaimana di dalam surah Ibrahim dikatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah, sa'altumuh ini adalah sebagai isyarat ya bahwa kullima ini ke depannya sa'altumuh gitu ya. Dan itu hanya ada di dalam surah Ibrahim ayat 34 ya. Kullima kesananya ada sa'altumuh. Nah, itu sepakat para ulama tentang qat'unya, tentang disambungnya apa namanya itu dipisahnya apa? Dipisahnya lafaz kullima pada surah Ibrahim ayat 35 dengan isyarat dari beliau lafadznya adalah kullima sa'altumuh, yaitu kullima kesananya ada lafaz sa'altumuh. Itu sepakat di eh apa namanya itu di qat'i ya, di dipisahkan, terpisah lafadznya. Kemudian beliau mengatakan waqtulif ruddu, adapun lafad kullima ya, lafad kullima ada perbedaan penulisan. Waqtulif itu ada perbedaan penulisan yang kesananya itu ruddu, yang ada lafad ruddu. Nah, di Al-Qur'an kalau ada lafad ruddu, kesananya ada lafad ruddu, itu adalah yang berada di surah An-Nisa dan bunyinya adalah bukan kullima tapi kullama. Nah, jadi kullama ruddu ilal fitnah. Jadi lafad kullama ruddu ilal fitnah di surah An-Nisa ayat 91 ini ada khilaf penulisan antara ulama rasam ya. Ada yang memisahkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an kita ya, kullama, ada juga yang menyambungkan ya. Kullama. Nah, ini lafadznya lafad mausul, sedangkan ini lafad maktu yang terpisah. Nah, lafad kullama yang kesananya ada ruddu ya, itu ada perbedaan para ulama penulisannya. Wa dzakara al-musannifu anna al-ulama ar-rasmi ikhtalafu fi qat'iha wa wasliha fi qouli ta'ala kullama ruddu ila al-fitnah. Ya. Jadi al-musannif di sini ada berbeda pendapat, apa ulama berbeda pendapat. Yang musannif menyebutkan bahwa ada ulama yang berbeda pendapat antara qat'u dan wasolnya atau disambung dipisahnya pada lafad kullama ruddu ya, kullama ruddu. Nah, itu sudah ya, sudah dijelaskan ya lafad kullima atau kullama. Berarti sisa dari sana kalau ada lafad kullima selain sa'altumuh, nah berarti di diwasolkan atau disambungkan. Ya, sisanya adalah disambungkan dan ada beberapa khilaf di antara para ulama yang kesananya ada lafad ruddu. Taib. Nah, perlu kita pahami ya di dalam belajar ilmu rasam bab maktu mausul ini memang perlu hafalan ya. Ini memang modal hafalan. Maksudnya itu adalah kita harus tahu lafad-lafad di sini maktu dan mausulnya. Jadi tidak ada kaitan dengan kaidah. Dia kaidah yang satu kaidah bisa kita terapkan di beberapa keadaan tidak. Ini berkaitan tentang lafad-lafad yang berbeda. Tidak ada kaidahnya gitu. Memang harus dihafalkan. Kada qul bi sama wal wasla sif. Kada begitu pun qul bi sama. Katakanlah bi sama. Qul bi sama pada lafad bi sama. Setelahnya setelah beliau membahas tentang qul lama, beliau membahas berikutnya adalah lafad bi'sa. Bi'sama. Nah, ini ya bi'sama. Apa kata beliau? Ya, bi'sama wal wasla sif. Diwasolkan atau dimausulkan sifati. Ya, itu penyeimbang syair saja ya, lafaz sif di sini. Atau bisa juga diterjemahkan sif wasla.
pada lafad bi'sama gitu. Baik. Nah, kita baca saja. Waradat bi'sa fil Qur'an fi arba'ina mawdi'an. Jadi di dalam Al-Qur'an lafad bi'sama itu ada 40 tempat. Ya, ada 40 tempat, banyak ya, lumayan lafad bi'sama ini. Tis'atun minha ja'at ba'da ma, ya. 9 katanya ya. 9 lafad datang setelah bi'sanya itu ada ma. Jadi bi'sama, ya. 9 tempatnya. Jadi dari 40 itu 9 yang kesananya ada ma. Jadi bi'sama gitu. Fama kana fi awalil lam awal fa rusimat ma mausulah mausulatan anha bila khilafin. Ya. Kalau diawali dengan lam, ya. Jadi kalau diawali dengan lam itu la bi'sa. Ini rumus ya. Ini bagus ya dari syarahnya. Beliau memberikan kaidah-kaidah juga pada lafaz tersebut agar kita bisa lebih memahami. Ya. Kata beliau, ya, kalau diawali dengan lam bi'sanya itu atau diawali dengan fa, ya. Jadi la bi'sa atau fa bi'sa, rusimat mausulatan. Rusimat ma mausulatan anha bila khilaf. Jadi pasti kesananya, ya, ditulis, ya, pada lafaz tersebut secara mafsulatan, bukan mausulatan, apa? Salah baca tadi. Mafsulatan. Mafsulatan itu ya bahasa yang lain dari koto, ya. Jaiz munfasil dari fasola, terpisah. Jadi jaat, ya kata para ulama, kalau lafad bisa, ya, diawali dengan fa atau la, pasti terpisah dengan maknya gitu. Bila khilaf, tanpa adanya khilaf. Nah, gitu ya. Wa dzakara Ibnul Jazari al-mawadhi' as-salasah al-ukhra allati lam taqtarin bi'sa fiha بشيء ووقعت بعدها ما فذكر أن أحدها مختلف فيه وهو قول تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ya, adapun kata beliau, kata pensyarah, kata Imam Ibnu Jazari, wa dzakara Ibnu Jazari, dan beliau menyebutkan, Imam Ibnu Jazari, 3 tempat yang lain, allati lam, yang, ya, tidak berkaitan dengan bi'sa fiha bisyai'in. Jadi tidak nyambung dengan lafad-lafad atau huruf-huruf yang lain. Contoh la bi'sa atau fa bi'sa dengan fa atau la. Ya, jadi menyendiri bi'sa. Gitu ya. Waqat badama, dan juga setelah bi'sanya ada lafad ma. Fadzakara an ahadaha mukhtalifun fihi, dan juga ada yang menyebutkan bahwa salah satunya ada perbedaan. Jadi kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya, itu pada lafad di surah Al-Baqarah. Nah, itu ada khilaf juga katanya ya, ada yang diwasolkan, ada juga yang di kotok pada lafad tersebut. Itu pada surah Al-Baqarah ya, di 93 ada khilaf. Jadi kalau ada bi'sa di Al-Qur'an, ya, yang tidak didahului dengan fa atau la bi'sa, itu ada 3 tempat gitu. Yang satunya ada khilaf pada lafad kul bi'sa ma. Dan 2 lafaz lagi, wa dzakara anna al-mawdi'ain al-akharain ittafaqatil masahifu ala waslihima wa huwa asyara ilaihi biqouli wal waslu sif. Adapun 3 tempat yang lain pada lafaz bi'sa, ya bi'sa ma, 2 tempat yang lain sepakat di dalam mushaf atas wasolnya, atas terpisahnya, ya, atas terpisahnya.
ala waslihima wa huwa eh, ma asyara ilaihi. Ya. Sebagaimana yang diisyaratkan di dalam lafaz tersebut, wal waslu sif khalaftumuni washtarau. Ya. Jadi lafaz bi'sa itu diwasolkan, di mausul, mausulkan, ya, afan di apa namanya itu? Di disambungkan ya, bukan diwasolkan. Ya disambungkan maksudnya, diwasolkan itu. Digabungkan antara bi'sa dengan ma pada lafad yang bi'sa kesananya ada khalaftumuni dan washtarau. Ya. Jadi pada bi'sa ma kesananya khalaftumuni washtarau itu disambungkan lafadnya. Yaitu yaitu berada dalam surah Al-A'raf, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di dan bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum. Nah, di sini ya. Ini lafad yang sudah disepakati. Nah, taib. Jadi kalau kita simpulkan pada pembahasan ini, ya, lafad bi'sa itu di dalam Al-Quran tadi ada 40 tempat, ya, ada 40 tempat. Yang 9, ya, yang lafad bi'sa itu nanti di Al-Quran ada 40 maksudnya. Kemudian yang 9 bi'sa kesananya ada ma. Kayak gitu kita simpulkan ya. Bentar. Jadi lafad bi'sa semuanya keseluruhannya ada 90 40 ya. 40 di Al-Qur'an. Ya adapun yang ada tambahan dengan ma, ada tambahannya dengan ma, kesananya ada ma, itu ada 9. Ada 9 ya, 9. Jadi bisa kesananya ma, bisa ma gitu. Baik, itu kesimpulannya ya. Nah, yang 9 ini yang dibahas oleh para ulama ya. Kalau ini terbagi lagi dua, ya. Kalau diawali dengan huruf la, misalkan la bi'sa atau fa bi'sa, taib, la bi'sa fa bi'sa, itu otomatis ya di dalam mushaf pasti terputus kotok. Ya, berarti 2, berarti 9, ya dikurangi 2 berarti ya. Adapun sisanya bi'sa ma ada yang dikhilafkan oleh para ulama, di antaranya lafad di dalam surah Al-Baqarah ya. Itu ada khilaf penulisan antara maktu dan mausul, antara bi'sa dengan ma ini. Ada khilaf. Ada khilaf. Ya, satu lafad khilaf. Ya, 9 dikurangi 3 tinggal 6 ya. Nah, kemudian lafad berikutnya pada bi sama ini dua lafad lagi sepakat para ulama ya atas wasolnya sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis pada lafad bi'sa kesananya adalah ada khalaftumuni dan washtarau ya dan washtarau. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh penulis di sini oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kemudian bait berikutnya 87
fi maqta'a uhiya afadtu mushtahat yablu ma'a ثانية فعلنا وقعت روم كلا تنزيل syu'ara wa ghaira dziki sila. Berikutnya adalah lafaz yang lain di dalam Al-Quran yang terjadi maktu mausul, ya, yang terjadi maktu mausul. Lafaz apa? Fima. Berikutnya adalah lafaz fima. Ya. Berikutnya adalah lafaz fima. Apa kata beliau pada lafaz tersebut? Iqta'a. Fima iqta'a. Adapun pada lafaz fima, iqta'a, ya putuskanlah. Ya, diputus lafaz fima, berarti fi dan ma. Nah, karena nanti di Al-Quran, fima itu ada maktu, ada mausul. Ada yang terputus, ada juga yang disambungkan, terpisah dan disambungkan. Ada yang mausul gitu. Ya kalau yang terputus tulisannya ya seperti ini, fi ma. Nah kalau yang nyambung fi ma. Taib di Al-Quran ada yang seperti itu. Iqta'a. Di sini ada dua perintah ya dari Al-Imam Ibnul Jazari. Pertama adalah iqta'a, putus. Dan yang kedua adalah wasil, wasila di akhir. Di akhir bait di nomor 88. Nah, sila, mausulkan. Ya, jadi ada yang dimausul, ada yang dipisah. Ya, ada yang disambungkan, ada yang dimaktu. Nah, beliau mengawali pembahasan ini lafaz-lafaz yang terpisah terlebih dahulu. Karena mungkin ya lafaz-lafaz selain yang dipisah ini lebih banyak. Ya, maka selain dari yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, semuanya adalah menyambung lafaz fimanya. Ya, sebagaimana ungkapan beliau wa ghairi dzi sila. Selain yang ini adalah disambungkan. Pada lafaz fima yang dipisahkan fi dan ma itu ada beberapa lafaz pensyarah menyebutkan di sini ada sekitar ini lumayan cukup banyak ya. Ada sampai 11 ya. 11 lafaz fima yang di maktu. Ya, kita langsung aja bacakan fi maqta'a uhiya. Maksudnya adalah iqta'a fima, putuskan lafaz fi dan ma, pisahkan yang kesananya lanjut ke lafaz uhiya. Jadi nanti kalau ada di Al-Qur'an fima kesananya uhiya, fima uhiya, nah itu pasti dipisahkan gitu. Kenapa bahasanya seperti ini? Ini untuk memudahkan sebenarnya karena zaman dulu itu kan belum bisa searching ya. Belum bisa kita cek di komputer dan lain sebagainya. Kalau menggunakan nama surah terlalu panjang gitu ya. Makanya beliau memberikan kode-kode ya di antaranya menggunakan lafaz-lafaz setelahnya. Artinya tidak ada fima uhya selain yang ada di dalam sini gitu ya. Pasti fima uhya itu pasti di maktu gitu, dipisahkan. Jadi kalau nanti para mustami mendengarkan bacaan guru lalu menuliskan bacaan guru tersebut ada fima uhya, pasti fima uhyanya dipisahkan. Yaitu berada di surah Al-An'am. Berada di dalam surah Al-An'am ayat 145. Kemudian fima kesannya afadtum, afadtum ya. La fima afadtum. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Pasti kalau fima kesannya afadtum itu tulisannya di maktu. Jadi nanti kalau murid mendengarkan bacaan guru lalu menuliskan murid tersebut tulisan guru. Ya karena dulu Al-Quran kan di ya, ditalkinkan, dibacakan, kemudian ditulis oleh muridnya. Jadi sudah ma'ruf kalau kesananya ada afaltum pasti di maktu gitu. Makanya Imam Jazari memberikan rumus-rumus demikian ya untuk menghafalkan maktu mausul ini.
Kemudian fima ashtahat. Fima yang kesananya ada ashtahat. Ishtahat. Fima ashtahat. Ishtahat. Ya. Kemudian fima yablu. Fima yang kesananya ada fima yang sebelumnya liyabluwakum. Maksudnya yablu itu liyabluwakum. Dan di Al-Quran yang lafad fima yang didahului oleh liyabluwakum itu ada dua ya. Nah gitu. Ada dua. Di surah Al-Maidah dan juga surah Al-An'am. Jadi maksudnya adalah liyablu ma'a. Liyablu ma'a itu ma'a di sini ada dua ya. Ma'a di situ maknanya adalah dua. Ada dua makna di sini. Jadi yablu kesananya ada fima itu ada dua tempat di Al-Quran. Liyabluwakum fima atakum. Liyabluwakum fima atakum sama lafaznya di Al-Maidah dan surah Al-An'am. Kemudian berikutnya sani fa'alna. Fima fa'alna. Fima yang kesananya ada fa'alna. Ya, fima yang kesananya ada fa'alna. Kemudian, nah di sini ya, di fima kesananya ada fa'alna. Di surah Al-Baqarah. Kemudian kata beliau, ya, waqa'at. Ya, nah ungkapan waqa'at ini, ya, ungkapan waqa'at di sini adalah bukan kesananya waqa'at. Kalau di sini ya, beliau waqa'at di sini adalah isyarat kepada surah Waqiah. Ya, waqa'at di sini adalah maksudnya adalah fima yang ada di surah Al-Waqiah. Nah, fima yang ada di surah Al-Waqiah dengan ungkapan waqa'at. Kemudian juga beliau mengatakan rumun. Waqa'at rumun yaitu fima yang ada di surah Rum. Fima yang ada di surah Ar-Rum. Ya, surah Rum fima razaqnakum. Nah, kalau beliau mengatakan demikian, ini ada kemungkinan ya untuk memudahkan kepada kita ya atau nanti di surah Rum ini lafad fima gitu ya yang ada di surah Rum untuk memudahkan kepada kita. Jadi lafad ke sana fima razaqnakum itu banyak biasanya seperti itu. Makanya menggunakan istilah surah kalau ke sini. Kemudian juga beliau mengatakan setelah kila tanzilu syu'ara ya rumun kila tanzilu ya. Kemudian beliau mengatakan kila tanzilu yaitu fima yang ada di tanzilu. Maksudnya tanzilu di sini adalah surah yang diawali dengan tanzil. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ini tanzil ini isyarat kepada surah juga. Ya, nah, tanzil di sini adalah isyarat kepada surah yang diawali tanzil dan surah yang diawali dengan tanzil itu salah satunya ya, yaitu surah apa? Surah Tanzilu ya. Surah Az-Zumar ya. Di dalam surah Az-Zumar. Jadi kalau ada lafad fima yang berada di surah Az-Zumar dan di antaranya ada dua kata beliau ya. Fima hum fihi yakhtalifun dan juga fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, itu dibaca dibacanya apa? Eh dipisahkan ya tulisannya. Nah, ini. Adapun kila itu dua ya. Maksudnya tanzilu adalah isyarat kepada nama surah yaitu surah Az-Zumar. Kenapa dinamakan dengan tanzil? Karena memang diawali dengan tanzil awal ayatnya. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Kemudian fima berikutnya kata penulis syu'ara. Fima yang berada di surah Asy-Syu'ara. Jadi kalau kita jumlahkan ya semuanya ada 11 tempat fima yang dipisahkan.
tulisan antara fi dengan ma di maktu, ya. Dan selainnya adalah mausul, ya. Nah, di sini jelaskan Al-Imam qala Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam kitab An-Nashr, wa fi ma kutiba mausulan fi ahadi asyara mawdi'an. Pada lafaz fima ditulis secara mausul pada 11 tempat, minha mawdi'in wahidin lam yakhtalif fihi, ya. Dan pada 11 tempat itu ada satu lafaz yang memang tidak ada khilaf, ya, yang sepakat tidak ada khilafnya, yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, wa fi ma huna aminin. Adapun yang 10, ya, 10 tempat ikhtalafa fiha wal aksarun ala fasliha. Adapun yang sisanya kata beliau, ya, itu ada khilaf yang 10 tadi, wal aksarun ala fasliha, dan kebanyakan, akan tetapi kebanyakan untuk memisahnya. Makanya di dalam mushaf kita itu dipisahkan, ya, dipisahkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan fa'ainama, pada lafaz fa'ainama. Setelah beliau membahas tentang fima, dilanjutkan fa'ainama, aina ma. Nah, ainama ini nanti di Al-Qur'an ada yang maktu, ada yang mausul, ya. Nah, kalau ini lafaz yang maktu, nah ini lafaz mausul, ya, seperti itu tulisan. Ainama, ainama. Fa'ainama, adapun lafaz ainama, ya, kata beliau, kan nahli sil wa mukhtalif fi syu'ara'il ahzabi wan nisa'i wusif. Ya. Lafaz fa'ainama ini nanti ada yang dimausulkan, ya, disambungkan, ada juga yang khilaf. Ada juga yang dikhilafkan oleh para ulama. Baik, kita akan baca satu persatu. Qauluhu ta'ala, qauluhu fi syu'ara, ya, di dalam surah Asy-Syu'ara yang beliau katakan fa aina ma fi syu'ara, ja'a fi syarhi Ibnu Nazim makana fi dhullah, isyara ila ismi surah ila allati tadammanat. Kalau di dalam syarah katanya Ibnu Nazim, ya, putranya Imam Ibnu Jazari, menambahkan lafad fi dhullah, adanya lafad fi dhullah. Adapun wa qauluhu Ibnu Jazari hada talkhisu li kalamihi an aynama bin nashr. Adapun perkataan beliau ini meringkas, ya, meringkas ungkapan atau penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitab An-Nashr, mulai dari fa aina makannah lisil wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzab wan nisa wusif. Nah, kita akan baca, ya, apa saja yang lafaz-lafaz ainama yang ditulis waktu dan juga mausul. Wa qala Ibnu Jazari hadza takhlis li kalamihi ainama fi nashr wa huwa qalu wa ainama kutiba mafsulan nahwu ainama kuntum tad'una. Ya, ini redaksi yang dari kitab An-Nashrnya beliau, ya, dari kitab An-Nashrnya beliau, bahwa lafad ainama itu ditulis dengan mafsulan. Mafsulan itu kotok, ya, dipisahkan antara ain dan jama, yaitu pada surah Al-A'raf, ainama tad'un, ya, ainama tad'un. Kemudian ainama kuntum tusyrikun di dalam surah Ghafir, ya, illa fi Al-Baqarah,
kecuali pada surah Al-Baqarah fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu disambungkan. Wa fin Nahl, kecuali juga pada lafaz ainama di surah An-Nahl itu juga disambungkan. Fa innahu kutiba mausulan. Nah, beliau ringkas dari perkataan ini menjadi satu nazam. Kata beliau fa ainama sil gitu ya. Dimausulkan, disambungkan yang berada di dalam surah An-Nahl. Nah, di sini ya. Nah, yang berada di surah An-Nahl. Nah, di An-Nahl di ayat ke-76 ya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Maksudnya adalah sambungkan lafaz ainama di surah An-Nahl. Nah, gitu. Kemudian lafaz ainama ini wa mukhtalif ya, wa mukhtalif ada yang diikhtilafkan, ada khilaf. Ada khilaf para ulama lafaz-lafaz ainama antara maktu dan mausul di surah apa saja? Syu'ara, Ahzab, Nisa. Ya, ada tiga surah ya yang khilaf, Syu'ara, Ahzab, dan An-Nisa. Nah, di surah An-Nisa di ayat 78 ini kata beliau waqtalafa fi ainama takunu yudrikum. Nah, ini nanti lafaz ainama yang ada di surah An-Nisa ada khilaf penulisan antara maktu dan mausul. Syu'ara juga di dalam surah Syu'ara ainama itu ada khilaf. Kemudian juga ainama pada surah Al-Ahzab ya. Nah, dalam surah Al-Ahzab itu juga ada khilaf antara mausul dan maktu. Tapi kalau kita lihat di dalam mushaf, kalau surah An-Nisa itu tulisannya mausul ya, yang dipilihnya. Kalau di surah yang lainnya yaitu di surah Asy-Syu'ara dan Ahzab itu di maktu atau dipisahkan. Nah, sebagaimana pensyarah pernah menyebutkan warrajih, adapun yang rajih dari khilaf tersebut paling kuat di antara yang tiga tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari waslu maudhi'ainin nisa wal ahzab, yaitu menyambungkan ya atau apa di mausul ya disambungkan dua tempat yaitu surah An-Nisa dan Ahzab. Adapun surah Asy-Syu'ara itu lebih kuatnya dipisahkan di kotok. Wa alaihil amal, ini yang diamalkan ya. Diamalkan, disebutkan atau ditulis di dalam mushaf-mushaf kita. Itu yang paling rajih, yang paling kuat. Jadi satu surah An-Nisa itu disambung, sedangkan yang sisanya adalah surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syu'ara itu dipisah. Nah, ini menurut pendapat yang apa namanya itu yang disepakati, yang paling kuat. Ya. Taib. Kemudian wasil dan sambungkan. Ya, ini kita masuk ke bait 90. Wasil sambungkan fa illam allan najma'a kay la tahzanu ta'saw ala hajjun alaika harajun wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla yaumahum. Nah, ini tema yang baru. Tadi kita sudah bahas lafad ainama ya. Jadi ainama ini di dalam surah An-Nahl itu disambungkan, tapi nanti ada tambahannya di dalam surah Al-Baqarah juga yang didahului dengan fa'ainama itu juga disambungkan. Kemudian yang khilaf tiga surah Syu'ara, Ahzab dan An-Nisa, tapi yang paling kuat kata penulis di sini yang dua tempat surah Nisa dan Al-Ahzab disambungkan sedangkan dipisahkan di surah Asy-Syu'ara, ini pendapat yang paling kuat. Ya, namun di sini ada khilaf penulisan. Jadi wajar nanti kalau di mushaf-mushaf kita ada beberapa mushaf misalkan kalau beda cetakan, beda penulisan ya. Itu mengikuti mazhabnya atau pendapatnya para ulama rasem. Kemudian ya berikutnya adalah di bait 9091 ini membahas beberapa lafaz di antaranya illam, allan, kaila, amman, yaumahum ya. Ada beberapa lafaz
Di antaranya kata beliau, fa illam wasil fa illam, ya sambungkan lafad fa illam. Pertama lafad illam disambungkan, ya. Kemudian apa lagi? Lafad allan, allan juga disambungkan. Kemudian lafad apa lagi? Kaila, ya, kaila, kaila. Dua lafad kaila, tiga. Kemudian amman, amman, empat. Kelima adalah yaumahum. Nah, gitu ya. Jadi ada 5 lafaz di sini dibahas di dalam bait 9091, fa'ilam, allan, kaila, amman, dan yaumahum. Apa perintahnya? Perintahnya di awal sil sambungkan. Ya, disambungkan. Nah, kita baca ya, mulai dari awal. Illam, lafaz illam, lafaz illam, ittafaqatil masahif, sepakat di dalam mushaf untuk menyambungkan in syartiyah dan lam di surah Al-Hud. Di surah Hud ya. Illam di surah Hud. Makanya beliau mengatakan illam huda, maksudnya adalah illam pada surah Hud. Yaitu fa illam yastajibu lakum wa fi sairil Qur'an bin nun. Dan kebanyakan di Al-Qur'an selain di surah Hud ini pakai in ya, pakai nun. Fa in lam maksudnya adalah di maktu, berarti kebanyakan di Al-Qur'an di maktu selain yang ada di surah Hud. Sisanya adalah di maktu. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini mudah ya, anlan. Bagaimana ungkapan beliau? Anlan naj'ala. Lafad anlan itu ada yang disambung, ada yang dipisah. Ini yang pisah ya, yang disambung berarti tulisannya eh, allan. Nah, seperti itu. Yang disambung. Wattafaqatil masahifu ala wasli an masdariyah lan nasibah fi mawdi'ain. Sepakat para ulama di dalam mushaf allan itu disambungkan tulisannya yang berada di dua surah, ya, di dua tempat saja, yaitu di surah Al-Kahfi dan surah Al-Qiyamah. Dan isyarat dari beliau, dari Imam Ibnu Jazari, allan naj'ala dan najma'a. Maksudnya adalah allan kesananya ada lafaz naj'ala, ya, sebagaimana di surah Al-Kahfi. Dan allan yang kesananya adalah najma'a. Nah, berarti sisanya di qat'u, ya, di maktu. Sisanya di maktu selain menghadapi naj'ala atau najma'a. Baik. Kemudian berikutnya adalah kaila. Kaila. Ja'at kaila, kaila, ya, kainya muktaranah bila yang nyambung dengan la. Fil mushaf itu ada 7 tempat, ya. Kaila yang kesananya kai, kesananya la, itu ada 7 tempat. Dzakara al-musannifu an arba'ata minha mausulah. Dan dari 7 tempat ini beliau mengatakan, ya, lafad kaila ini ada 4 yang mausul. Mausul yang disambungkan tulisannya. Ada 4 ya. Jadi di Al-Quran ada 7 kaila, 4-nya disambungkan. Berarti sisanya di maktu, ya, dipisahkan. Nah, yang 4 ini apa saja disebutkan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Jazari, yaitu kaila tahzanu. Maksudnya adalah kata beliau, kaila yang kesananya ada lafad tahzanu. Nah, gitu ya. Kemudian di surah Al-Hajj, kaila ya'lamu. Ta, ya, kaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Ya. Jadi berikutnya adalah kaila ya'lamu. Ya.
kalau kalau isyarat dari Imam Jazari kaila ta'sau ala. Yang kedua likaila ta'sau ala. Baik, di surah Al-Hadid. Kemudian juga kaila hajjun alaika harajun. Itu maksudnya adalah kaila yang ada di surah Hajj, ya, di surah Hajj. Hajjun itu di surah Hajj maksudnya kaila ya'lamu likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Kemudian juga beliau mengatakan alaika harajun. Alaika harajun itu kaila yang kesananya ada alaika harajun likaila yakuna alaika haraj. Itu di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab. Keberadaannya ada di surah Al-Ahzab. Dan di dalam surah Al-Ahzab ini ada dua ya, dua tempat. Wal qaul bi anal awal mausul laisa bisahih. Ya, ada dua tempat eh, di surah Al-Ahzab. Nah, gitu ya. Itu yang disepakati ya oleh para ulama dan disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam ungkapannya kaila tahzanu ta'sau ala hajjun alaika harajun, ya seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, ya, kata kata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah wa qat'uhum wa qat'uhum. Di dalam ungkapannya di dalam bait nomor 91 wa qat'uhum amman yasha man tawalla yaumahum. Ya, apa di sini perintah untuk memisah, mengkotok lafaz-lafaz tertentu yaitu amman dan juga yaumahum. Adapun amman dan yaumahum itu kata Imam Ibnu Jazari dipisahkan. Ini makanya amman dan yaumahum ini mungkin kebanyakan nanti lafadznya lafadz terpisah, sisanya berarti nyambung gitu ya. Pemahamannya demikian. Hmm. Pertama kata beliau waqat uhum pisahkan mereka, mereka itu lafadz-lafadz amman, lafadz amman yang pertama. Amman ittafaqatil masahif ala qat'i an mausulah fi mawdi'aini. Jadi sepakat di dalam mushaf lafadz amman ini dipisahkan dan itu ada di dua tempat. Ya, yang pertama adalah di dalam surah Nur dan yang kedua ayat 43 dan yang kedua surah An-Najm ayat 29. Nah, surah Nur, surah An-Najm ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Jazari oleh lafad mayyasha dan mantawalla. Mayyasha dan mantawalla. Artinya adalah amman kesananya mayyasha dan amman kesananya ada man tawalla. Dan amman kesananya ada man yasha itu hanya ada di surah Nur. Amman yang kesananya tawalla itu hanya di surah An-Najm. Walaysa fil Quran, ya, dan tidak ada di dalam Al-Quran ghairuhuma la mafsulan wala mausulan. Ya, dan tidak ada ya, di dalam Al-Quran ya selain kedua tempat tersebut. Ya. Kemudian terakhir lafaz yaumahum, ya yaumahum, lafaz yaumahum. Di sini beliau mengatakan adapun lafaz yaumahum, ya, ittafaqatil masahifu ala qat'i yaumahum, ya, al-marfu al-mawadi' fi mawdi'ain. Jadi sepakat di dalam mushaf lafaz yaumahum ini dipisahkan. Ya. Yaumahum al-marfu maksudnya adalah yaumahum ya. Yaumahum pada dua tempat, yaumahum di surah Ghafir dan yaumahum pada surah Az-Zariyat. Ya. Yang huruf haknya itu marfu ya. Hum karena ada nanti di Al-Qur'an yaumahim. Yaumihim gitu maksudnya nanti ada di Al-Qur'an yaumihim pakai majrur. Nah, kalau yang pakai marfu yaumahum hum
Itu ada dua tempat saja di Al-Quran dan itu pun sepakat para ulama di koto ya. Sebagaimana perkataan beliau, yaumahum wa qata'hum wa qat'uhum yaumahum gitu. Cuma beliau nggak menjelaskan lafaz yaumahum itu yang dimaksud di surah apa tidak jelaskan. Ya, maksudnya adalah yaumahum yaitu yang berada di surah Ghafir dan surah Az-Zariyat yaitu yaumahum barizun dan yaumahum 'alan nar. Adapun kalau misalkan yaumahumnya itu diganti harokatnya jadi yaumihim, nah ini sepakat para ulama untuk mewasolkan, ya menyambungkan lafaz yaumi dan himnya, ya. Di antaranya adalah pada surah Az-Zariyat dan surah At-Tur, yaumihimul ladzi yu'adun hatta hatta yulaqu yaumahum, ya alladzi fihi yus'aqun, ya. Jadi sepakat untuk mewasolnya. Ya, namun kalau yang di surah Tur itu yaumahum ya bukan yaumihim. Ya, mungkin di sini di dalam surah Tur ini biasanya kalau disebutkan ada beberapa khilaf ya seperti ini. Hmm. Untuk lafad yaumahum. Taib. Kemudian berikutnya kata beliau, nah ini tinggal dua bait lagi ya tentang mafhum mausul. Kita selesaikan saja. Wa ma li hadza walladhi haula'i tahina fil imam sil wa wuhila. Ya. Kemudian lafaz berikutnya yang dijadikan pembahasan oleh Imam Ibnu Jari yaitu lafaz mali, ya. Lafaz mali wa mali hadza walladzina haula itu mali, mali hadza ini nanti di Al-Qur'an ya atau di dalam penulisan ada yang dimaktu ada yang dimausul, ya. Ma li hadza gitu ya. Ada juga yang ma li hadza. Nah, gitu. Ma li hadza, ma li hadza. Nah, ini adalah tulisan yang mausul. Sedangkan ma li hadza yang kedua ini adalah di maktu ya, foto atau maktu. Ini wasol disambungkan ya. Antara li dan hadzanya maksudnya. Ya, li dan hadzanya. Li hadza itu ada yang di maktu, ada yang di mausul gitu. Wa ma li hadza. Nah, gitu maksudnya ya. Wa ma li hadza atau ma li kesananya. Ma li hadza. Jadi li hadza itu kadang ada yang disambung, ada yang tidak gitu. Ittafaqatil masahifu ala qat'il lamul jar an majrur fi arba'ati mawadhi'. Jadi sepakat ya di dalam mushaf untuk mengqata' yang memisah lamul jar li ya li hadza pada empat tempat. Waqa'at qablaha ma istifhamiyah yang terletak sebelumnya itu ada ma istifhamiyah. Ya, ya. Mana saja empat tempat di sini? Ma li hadzal kitab surah Al-Kahfi. Ya. Kemudian juga ma li hadzal rasul ya di dalam surah Al-Furqan. Fama lil ladzina kafaru di dalam surah Al-Ma'arij. Fama li haula'il qaum. Ya, fama li haula'il qaum. Dan yang terakhir adalah fama li haula'il qaum. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, ya oleh beliau, fama li hadza, ya, walladzina, ya, fama li kesananya ada alladzi, fama li hadza di sini ada beberapa tempat ya, mali hadza, mali hadza, mal kesananya hadza gitu. Kemudian nanti malil ladzina,
Mali kesananya alladzi. Nah, ini juga sama nanti di Al-Qur'an ada yang maktu, ada yang mausul. Cuma di sini yang dibahas oleh beliau yang di maktunya saja. Yang disepakati atas terpisahnya antara mali dengan alladzina. Ya. Jadi mali hadza ada dua tempat, malilladzi sebagaimana yang diungkapkan di dalam nazamnya. Nah, di sini ada dua tempat ya. Ada dua tempat. Malilladzi ada satu tempat dan mali haula itu ada satu tempat. Jadi semuanya ada empat. Empat tempat ya. Mali hadza, malilladzi, mali haula gitu maksudnya. Dan itu keempat-empatannya di maktu, di kotok atau dipisahkan. Kalau kita bertemu dengan lafaz-lafaz tersebut mali hadza, malilladzi, ladina, mali haula. Kemudian ungkapan dari haula ini untuk meringkas nazam ya. Ini ada yang menarik. Haula ini masuk ke dalam isyarat surah famali haula di surah An-Nisa. Akan tetapi haula ini kalau kita sambungkan ke bait berikutnya, ini juga isyarat lafad la tahina. La tahina. Apa la tahina di sini? Yaitu lafad lata dan hina gitu di Al-Qur'an. Ya, lata dan hina. Nah, lafad lata hina itu ada yang disambungkan, ada yang di mausul. Ya, ada yang disambung, ada yang di mausul. Taib. Dan beliau mengatakan, adapun tahina fil imami sil. Adapun lafad tahina, tahina gitu, la tahina. Itu kata Imam Ibnu Jazari, sebagaimana di dalam mushaf imam, ya sili, maka sambungkan. Maka sambungkan wawuhila ya, dan juga wuhila itu biarkan ya. Lemahkan maksudnya ini hanya pelengkap syair saja ya. Wawuhila itu famahilil ada di surat Tariq, famahilil kafirina amhilhum waida. Itu biarkan. Yaitu pada lafad la tahina di surah Sad ya. Tahina wa la tahina manas. Ya. Asyara al-musannifu tahina fil imam sil wa wuhila ila ma wuriya an Abi Ubaid al-Qasim bin Salam annahu ra'a wa la tahina fi surati Sad fi surati Sad marsumatan fil mushafil imam mushaf Amirul Mukminin Utsman bin Affan atta muttasilah ma'ahina qad kutibat tahina. Jadi taknya itu nyambung dengan lafaz hina. Ya, dan itu tidak ada ya lafaz yang lain di dalam Al-Qur'an selain lafaz tersebut sebenarnya ya. Walam najid dzalika kadzalika fi syai'in min masahifi ahli al-amsar wa qad radda ma'akahu Abu Ubaid wa wahidin min ulama'ina id adimu wujuda dzalika kadzalika kadzalika fi syai'in minal masahif wa ghairi. Jadi intinya adalah tidak ada lafaz yang lain selain pada lafaz tersebut ya. Adapun lafaz wuhila itu dhaufa, lemah ya. Atau waham, adanya waham, adanya di sini mungkin perdebatan ya. Hanya perdebatan pada lafaz tersebut. Taib. Kita lanjutkan terakhir bait terakhir 93 wa wazanuhum wa kaluhum sili kadza minal waha wa ya la tafsili. Lafaz berikutnya kata penulis Al-Imam Ibnu Jazari rahimallahu taala itu lafaz wazanuhum ya wazanuhum dan kaluhum. Adapun kalau misalkan nanti bertemu dengan lafaz zanuhum dan kaluhum ya. Lafaz zanhum dan kaluhum ini hanya ada di surah apa Al-Mutaffifin saja ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum gitu. Nah, ini perintahnya adalah sil, sambungkan. Apa yang disambungkan? Zanu dan humnya. Kalu dan humnya.
Kan biasanya kalau zanu itu kalau terpisah itu menggunakan alif ya. Zanu hum gitu. Ya, domir ya, domir munfasil. Kemudian kalu kalu hum. Nah gitu. Pakai alif biasanya. Kaluhum zanuhum. Nah, adapun di dalam surah Al-Mutaffifin ini sil disambungkan, makanya isyarat disambungkannya itu zanu itu dihilangkan alifnya. Nah, makanya nanti kalau ada di surah Al-Mutaffifin, lafadz zanuhum, kaluhum itu nggak pakai alif setelah zanunya, setelah kalunya. Itu menjadi isyarat di sana ada penyambungan lafadz antara zanu dan hum. Ya. Kenapa demikian? Tidak ditulis alif? Ya karena penulisan Al-Quran seperti itu ya, ditulis dari di dalam Rosam Utsmani. Ya, dalam Rosam Utsmani. Kada minal al, begitupun pada al, ya, pada lafaz al. Kada minal al waha wa ya la tafsili, ya. Yaitu di sini Al-Imam Imam Ibnul Jazari melarang kepada kita untuk la tafsil, jangan memisah. Ya, maksudnya dia harus disambungkan gitu. Ya sama berarti eh, perintah di sini ini untuk lafadz zanuhum dan kaluhum dan untuk lafadz al dan ha kemudian juga lafadz ya. Jadi gini maksudnya. Sambungkan antara lafadz zanu dengan hum, kalu dengan hum, sambungkan juga al. Al di sini adalah alif lam ta'rif ya, alif lam ta'rif, al-kitab misalkan, al-kitab, al-qamar dan lain sebagainya. Asyams ya. Waha, hak di sini adalah hak tanbih. Biasanya ada di haknya kesananya hadza ya. Hadza haula di dalam isim isyarah. Hadza haula. Kemudian waya maksudnya ya di sini adalah ya unnida. Ya ayuha ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nas. Apa perintahnya kalau ada lafaz-lafaz tersebut, lafaz al, lafaz hadza dan lafaz ya unnida di Al-Qur'an, sil sambungkan. La tafsil, jangan sampai dipisahkan. Ya, jangan sampai dipisahkan. Nah, ini penguat saja ya, penguat ke sil. Jadi sambungkan la tafsil, jangan dipisah gitu. Pada lafaz-lafaz tersebut. Ya, contoh misalkan al alif lam ta'rif itu tidak dipisah. Al kitab tidak dipisahkan, pasti disambungkan tulisannya ya. Jadi seperti ini al kitab. Nah, ini nyambung pasti dengan kitab ini. Ya, nggak ada yang misah. Itu selamanya nggak ada gitu. Kemudian berikutnya adalah hak utanbih. Hadza ini kan hak utanbih. Hadza itu kan berasal dari dua kata. Hal dengan za. Nah, isim isyarahnya kan za-nya saja. Haknya itu harfu tanbih. Tapi di Al-Quran tulisannya jadi hadza. Ya. Begitupun haula. Haula itu ha dan ulai. Ya. Akan tetapi ya di tulisan Al-Quran adalah haulai, disambungkan, makanya hak kan itu masuknya adalah mad munfasil, mad jaiz munfasil karena asalnya terpisah tapi disambungkan di dalam mushaf ya. Taib. Kemudian ya unnida juga sama, asalnya ya kemudian ayyuha, tapi di dalam tulisan Al-Quran menjadi ya ayyuha. Nah, jadi langsung ditulis ya. Makanya nanti ada alif kecil di atasnya. Ya, ayo jadi mad munfasil juga. Padahal tulisannya nyambung, tapi hukumnya jadi mad munfasil. Ya, karena memang asalnya dua kata iya harfun nida dengan yang ayyuhanya. Taib. Nah, itu lafaz-lafaz terakhir, lafaz-lafaz khusus yang beliau sebutkan di dalam bait 93, yaitu wawazanuhum wakaluhum sili
kada minal waha wa ya la tafsili. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, di pembahasan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah di bab maktu mausul dan kita sudah menyelesaikannya alhamdulillah. Nah, ini lafaz-lafaz tersebut sekali lagi ya lafaz bukan untuk kita pahami kaidahnya, akan tetapi kita harus ya menghafalkannya beberapa lafaz-lafaz yang terjadi khilaf antara para ulama yang maksud juga mausul, ada juga yang khilaf-khilafnya. Ya, dan ini biasanya ini awal daripada pembelajaran ilmu rasam dan ilmu rasam ini perlu kita pahami banyak ya istilahnya atau banyak juga eh, pembahasannya bab-babnya banyak. Dan Imam Ibnu Jazari di dalam nazamnya hanya baru membahas tentang maktu mausul dan ilmu rasam ini kebanyakan hafalan. Kebanyakannya adalah hafalan. Kita memerlukan hafalan. Adapun ya Al-Imam Ibnu Jazari menyusun lafaz-lafaz tersebut itu untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita paham, tahu ya dan hafal juga nazam tersebut, insya Allah ya nanti kita punya dasar beberapa lafaz-lafaz maktu dan mausul meskipun nanti masih banyak lafaz yang lain yang mesti kita pahami di dalam ilmu rasam ini bukan lafaz-lafaz tersebut saja. Ya, jadi masih banyak nanti pembahasan di dalam ilmu rosam. Nah, ini Imam Ibnu Jazari baru hanya sebatas mengenalkan saja kepada kita bahwa ilmu rosam ini bagian daripada ilmu yang harus kita pahami, yang harus kita ilmui di dalam belajar ilmu Al-Quran atau di dalam mempelajari ilmu tajwid. Ya, karena ada kaitannya dengan wakaf wal ibtida. Ya, jadi keperluannya itu untuk wakaf wal ibtida sebenarnya kalau di dalam ilmu tajwid. Ya, demikian. Itu mungkin aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.